Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Meita Stianing Mulyadi, bisa dipanggil Ibu Meita. Pada kesempatan yang baik ini, Ibu akan mengajar kalian semua tentang bagaimana cara menulis cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyebutkannya. Kompetensi dasarnya yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Adapun tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini adalah peserta didik mampu merencanakan cerita dengan baik. Dan kedua, peserta didik mampu menulis cerita fantasi sesuai dengan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek lisan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak semua presensi terlebih dahulu, nanti akan Ibu siapkan di Google Classroom. Silahkan tulis nomor absen dan juga namanya. Baik, kita mulai pembelajaran. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan cerita fantasi. Nah, dalam menyajikan cerita fantasi ada dua langkah yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semua, yaitu yang pertama bagaimana cara merencanakan sebuah cerita dan bagaimana menulis sebuah cerita fantasi. Nah, sebelum mempelajari bagaimana cara merencanakan, bagaimana cara menulis, kita akan kembali belajar tentang apa saja struktur-struktur teks narasi. Sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Fendi pada pertemuan sebelumnya, tapi Ibu akan menjelaskannya secara singkat supaya tidak lupa gitu ya. Baik, adapun struktur teks narasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenalan cerita lainnya. Dan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi dalam bacaan memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Dalam teks cerita fantasi ada beberapa penggunaan bahasa yang digunakan sebagai ciri khasnya. Di sini Ibu menjelaskan ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar. Nah, deskripsi latar ini bisa latar tempat, waktu, dan latar suasana. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, kata sambung penanda ukuran waktu. Nah, kata sambung penanda ukuran waktu itu seperti setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, berfungsi untuk menggerakkan cerita. Dan yang keenam ada penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam sebuah cerita. Nah, setelah kita mengetahui struktur dari teks cerita narasi dan juga penggunaan bahasa yang digunakan, kita akan kembali ke topik pembelajaran kita yang pertama, yaitu merencanakan sebuah cerita. Nah, di dalam teks cerita narasi ini ada beberapa langkah dalam merencanakan cerita. Yang pertama yaitu menemukan ide penulisan. Menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberikan sebuah imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Langkah yang kedua yaitu penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, atau yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Nah, dari ide-ide yang sudah ditemukan, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik. Dan yang keempat yaitu mengembangkan cerita fantasi. Dari deretan peristiwa yang sudah dirancang kemudian dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antar tokoh yang sehingga itu menjadi
sebuah cerita yang utuh. Nah, di sub materi yang kedua yaitu menulis cerita fantasi. Di sub ini juga ada beberapa langkah yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu merencanakan. Nah, di tahap merencanakan ini juga ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu galilah ide. Yang kedua berfantasilah. Yang ketiga tulis tema yang sudah ditentukan. Yang keempat tentukan latar. Yang kelima tulis deskripsi tokoh-tokoh. Dan yang keenam adalah buatlah sinopsis. Langkah yang kedua yaitu mengembangkan produk. Kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Langkah yang ketiga yaitu memberi judul yang menarik. Berilah judul yang menarik dari cerita yang anak-anak buat. Karena judul yang menarik akan memikat para pembaca untuk membaca cerita yang telah anak-anak tulis. Dan yang keempat yaitu menelaah untuk merevisi. Telaah hasil tulisan anak-anak dengan panduan yang akan ibu berikan nanti. Dan yang kelima yaitu mempublikasi. Bisa dilakukan dengan cara memajang hasil karya anak-anak di majalah dinding atau mengunggahnya di media sosial. Nah, karena kita dalam keadaan social distancing dan tidak bisa belajar di sekolah, anak-anak bisa mempublikasikannya itu dengan cara saling membagikan cerita yang sudah dikerjakan pada teman-temannya, seperti itu. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, semoga anak-anak paham. Apabila ada yang kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu. Nanti Ibu juga akan memberikan lembar materi ajar supaya lebih jelas dan lebih paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan melalui WA group atau chat personal kepada Ibu. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan lembar kerja melalui Google Classroom yang di dalam lembar kerja itu sudah ada langkah-langkah bagaimana tugas yang akan Ibu kerjakan, dan Ibu akan memberikan durasi waktu 1 hari. Mohon untuk dikumpulkan sesuai dengan batas waktu tersebut agar Ibu bisa menilai siapa yang rajin dan siapa yang tidak. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di evaluasi pembelajaran ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai penugasan. Di hari pertama tanggal 14 September 2020 pukul 8 pagi saya menyiapkan materi ajar berupa video pembelajaran dan juga PowerPoint. Selanjutnya saya mengirimkannya melalui Google Classroom dan memberikan penjelasan terkait pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya setelah saya memberikan video dan juga PowerPoint, saya memberikan LKPD dan juga tenggat waktu pengiriman tugas. Tenggat waktunya yaitu pada tanggal 20 September 2020 pada pukul 23.59. Selanjutnya, ada beberapa hal kendala terkait pengumpulan tugas dikarenakan ada beberapa peserta didik yang belum mempunyai handphone pribadi. Jadi mereka memiliki sedikit informasi terkait tugas dan juga pembelajaran pada hari itu. Jadi saya mau maklumin hal itu. Dan juga ada beberapa peserta didik yang secara personal menghubungi saya melalui WhatsApp, chat personal di WhatsApp untuk menanyakan perihal tugas yang saya berikan. Kurang lebihnya mereka sangat luar biasa dan mereka sangat antusias dalam pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.